Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu jamaah kajian SBS Semangat Belajar Sunnah dan juga jamaah Masjid Raudhatul Fattah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul kembali ya dalam rangka untuk thalabul ilmi. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kepada kita taufik sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, pada kesempatan kali ini insyaallah ya kita akan menyampaikan satu kajian tematik dengan tema yang sangat penting yang mendesak untuk ya kita ilmui, yaitu berkaitan dengan bulan Dzulhijjah. Ini kita sampaikan kajian tematik ini karena ya ini Jumat ke-5. Memang biasanya Jumat ke-5 itu tematik begitu. Kemudian yang kedua karena ya kajian kita yang kita dulu sepakati kita akan mengaji kitab apa Pak? Al-Kabair, dosa-dosa besar karangan Imam Az-Zahabi. Ya namun ya saya sendiri masih agak bimbang begitu karena apa namanya ya konsultasi kepada beberapa asatidzah begitu, ada yang setuju, ada yang menganjurkan kitab yang lain seperti kitab Riyadhus Shalihin karena materi kita dulu hadis Arba'in Nawawi, kemudian melanjutkan hadis lagi yaitu Riyadhus Shalihin. Ada yang meminta untuk mengkaji kitab Syama'il Muhammadiyah, yang ada juga yang minta fikih ibadah dan yang lainnya. Jadi saya masih bingung, tapi sementara masih tetap pengen kaji kitab Al-Kabair. Yang pertama karena dikarang oleh ulama yang luar biasa yaitu Imam Az-Zahabi, dan Al-Kabair ini adalah dosa-dosa besar yang perlu memang kita ilmui. Yang berikutnya juga karena ilmu-ilmu yang lain, cabang-cabang ilmu yang lain sudah diajarkan, sudah dikaji di sini. Kemudian yang berikutnya juga karena saya belum pernah baca, jadi ingin sama-sama belajar, ingin sama-sama membaca kitab tersebut gitu. Tapi untuk pertemuan kali ini ya kita akan sampaikan kajian tematik yaitu yang berkaitan dengan bulan Dzulhijjah. Sebagaimana yang kita ketahui sekarang kita berada di akhir-akhir dari bulan Dzulqa'dah. Sekarang tanggal berapa Pak? Dzulqa'dah 23. 20 berapa ini? 23 ya? 22 atau 23 Dzulqa'dah. Artinya sebentar lagi ya kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Dan bulan Dzulhijjah ini merupakan bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat agung, bulan yang di dalamnya banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan ini ya setiap tahun kita dapati, kita bertemu dengannya. Maka ya hendaknya kita ya mengilmui tentang bulan tersebut.
Ya, sehingga ya ketika kita bertemu dengan bulan tersebut, kita sudah memiliki ilmu tentang keutamaan bulan tersebut, ya, tentang amalan-amalan yang sangat dianjurkan di bulan tersebut, sehingga ya bulan yang setiap tahun kita bertemu dengannya, kita bisa mendapatkan, meraih banyak kebaikan, keberkahan pada bulan tersebut. Pada kajian kali ini insyaallah kita akan sampaikan 2 poin saja, 2 poin penting, yaitu tentang keistimewaan bulan Dzulhijjah, keutamaan bulan Dzulhijjah. Kemudian poin yang kedua yaitu amalan yang disyariatkan di bulan tersebut. Jadi poin yang pertama yaitu tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Kemudian poin yang kedua yaitu amalan-amalan yang disyariatkan khusus di bulan tersebut. Poin yang pertama, kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, yaitu keutamaan bulan Dzulhijjah. Jadi bulan Dzulhijjah ini ya banyak sekali keutamaan, banyak sekali keistimewaan, dan ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan beberapa makhluknya, sehingga ya dengan keistimewaan yang Allah berikan tersebut, kita bisa meraih banyak pahala walaupun dengan ibadah mungkin yang sedikit. Ada ya makhluk-makhluk Allah yang Allah istimewakan daripada makhluk yang lain, ada tempat yang Allah istimewakan, ada waktu yang Allah istimewakan daripada waktu-waktu yang lain. Seperti misalnya kalau tempat itu ya kita tahu ya Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa, atau masjid secara umum, ya ini adalah tempat-tempat yang Allah istimewakan, sehingga ya kita beribadah di tempat tersebut dengan ibadah yang sedikit namun bisa mendapatkan banyak sekali ya pahala. Seperti diriwayatkan bahwasannya ya salat di Masjidil Haram, ya salat 2 rakaat di Masjidil Haram, maka lebih baik daripada 100.000 salat ya yang sama dikerjakan di selain Masjidil Haram. Ya, ini sama-sama salat 2 rakaat, secara kuantitas sama ibadahnya, tapi karena ya keutamaan tempat, keistimewaan tempat, ya maka menjadikan ibadah tersebut itu menjadi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya waktu, ya yang maklum ya di antara kita, waktu yang sangat diistimewakan oleh Allah di antaranya yaitu Lailatul Qadar. Ya, yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ibadah yang dilakukan di malam tersebut itu lebih baik daripada ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan. Sama-sama ibadah, ya, sama-sama sholat misalnya, sama-sama sedekah, tapi ibadah yang dilakukan di malam tersebut itu lebih baik ya daripada ya ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan. Ini ya menunjukkan keistimewaan waktu. Ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengistimewakan beberapa waktu, beberapa tempat yang dengannya kita ya dengan ibadah yang sedikit bisa mendapatkan banyak sekali pahala yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara waktu yang sangat Allah istimewakan, yang Allah agungkan, yang di dalamnya banyak sekali keberkahan, yaitu bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah utamanya adalah 10 hari pertamanya, yang sebentar lagi insya Allah ya akan bertemu kita dengannya. Kita akan sebutkan ya di antara keutamaan bulan Dzulhijjah. Yang pertama, bahwasanya bulan Dzulhijjah secara umum, ya entah itu dari tanggal 1 sampai tanggal ya akhirnya, ya secara umum bahwasanya bulan Dzulhijjah ini ya merupakan salah satu dari 4 bulan suci, Ashhurul Hurum, 4 bulan haram. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard.
Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan yang sudah Allah tetapkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menetapkan bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Kemudian kata Allah, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram, 4 bulan suci. Dzalika dinul qayyim. Itu sudah menjadi ketetapan agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Kemudian kata Allah, janganlah sekali-kali kalian berbuat zalim, ya, mendolimi diri kalian di bulan-bulan tersebut, di 4 bulan tersebut. Pertanyaannya apa? Boleh nggak kita berbuat zalim di selain 4 bulan tersebut? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Berbuat zalim di bulan apapun, kapanpun tidak boleh, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam ayat tersebut Allah mengkhususkan, janganlah sekali-kali kalian mendolimi diri kalian sendiri di 4 bulan tersebut. Maka ini adalah, ya, penekanan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbuat zalim itu tidak boleh, dilarang oleh Allah kapanpun. Terlebih lagi, lebih-lebih, ya, kezaliman yang dilakukan di bulan haram. Maka para ulama, ya, mereka mengatakan kezaliman, kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan suci tersebut, maka dosanya lebih besar. Bukan dosanya lebih banyak, ya, dosanya lebih besar. Karena satu dosa itu, satu maksiat, satu catatan dosa. Ya, tidak dilipat gandakan satu kemaksiatan kemudian dosanya jadi 2, 3, enggak. Satu kemaksiatan dicatat satu dosa, tapi satu dosa ini kadang dicatat kecil, kadang ada yang besar. Nah, kemaksiatan yang dilakukan di bulan haram, ya, satu kemaksiatan maka dihitung satu perbuatan dosa, tapi dosanya menjadi lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena, ya, kesucian waktu tersebut. Sebaliknya, ibadah, amalan soleh yang dilakukan di bulan-bulan haram, maka pahalanya pun lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita ambil contoh mudah, misalnya kita sedekah misalnya 10.000. Kita sedekah misalnya di selain bulan haram. Ya, kemudian kita, ya, untuk kedua kalinya kita bersedekah di bulan haram. Maka sedekah yang kita lakukan di bulan haram, maka itu lebih besar nilai di sisi Allah. Ya. Karena menunjukkan keistimewaan, keutamaan waktu, ya, di mana kita ibadah di dalam waktu tersebut. Apa saja 4 bulan haram? Disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari, as-sanatu isna asyara syahran minha arba'atun hurum. 1 tahun ada 12 bulan, 4 diantaranya adalah 4 bulan haram. Kata Rasulullah, salasun mutawaliyat. 4 bulan haram ini 3-nya berurutan. Jadi ngapalkannya mudah, 3-nya berurutan. Kata Rasulullah, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Jadi sekarang kita ini berada di bulan haram. Bulan depan Dzulhijjah, bulan haram. Bulan berikutnya lagi Muharram, bulan haram. Kemudian yang keempat terpisah, yaitu wa Rajabun. Rajab alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yang letaknya itu setelah bulan Jumada, sebelum bulan Sya'ban. Jadi Rasulullah mengabarkan kepada kita 4 bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Dan para ulama mengatakan bahwasannya bulan suci yang paling suci dari 4 bulan tersebut yaitu Dzulhijjah. Walaupun sebagian ulama mengatakan yang paling suci adalah bulan Muharram, ya, tapi sebagian ulama mengatakan Dzulhijjah. Ini menunjukkan keutamaan, keistimewaan bulan Dzulhijjah, bahwasannya bulan Dzulhijjah adalah salah satu bulan suci, ya, bulan haram. Kemudian yang kedua, kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, keutamaan, keistimewaan bulan Dzulhijjah berikutnya. Ini lebih spesifik lagi. Kalau yang pertama tadi secara umum bulan Dzulhijjah secara umum, entah itu tanggal 1, pertengahan, akhir, ya. Maka yang kedua, keutamaan yang kedua ini lebih spesifik, lebih mengkerucut, ya. Tidak semua bulan Dzulhijjah, tapi 10 hari pertamanya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala, keutamaannya Allah
sampai bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di dalam ayat mana? Yaitu di dalam surat Al-Fajr. Allah berfirman, wal fajr walayalin ashar. Wal fajr, dan demi waktu fajar. Walayalin ashar, dan demi malam-malam yang 10. Malam-malam yang 10 atau hari-hari yang 10. Para ulama ahlu tafsir yang menafsirkan walayalin ashar ini ada 3 penafsiran. Malam-malam yang 10 ini maksudnya apa? Ya, sebagian para ulama mengatakan yaitu 10 hari terakhir bulan Ramadan. 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sebagian ulama menafsirkan yaitu 10 hari pertama bulan Muharram. Sebagian ulama yang lainnya yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan yang ketiga ini adalah pendapat yang kuat, pendapat mayoritas para ulama, ahli tafsir dari kalangan para sahabat, tabi'in dan yang lainnya. Mayoritas, kebanyakan para ulama menafsirkan walayalin ashar, dan demi malam yang 10, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa dinamakan layali, malam-malam? Padahal keutamaan bulan Dzulhijjah ini adalah siang hari. Maka kita katakan layali, lail. Lail itu bisa diartikan malam, bisa diartikan siang, sehari. Yaum juga begitu. Yaum itu artinya hari, bisa siang, bisa malam. Saya misalnya pergi, kamu pergi berapa hari? Misalnya salah sulayali, saya pergi 3 malam, maksudnya 3 hari. Beda kalau nahar itu siang. Tapi kalau yaum atau lail itu bisa siang, bisa malam. Artinya hari. Maka walayalin ashar yaitu demi hari-hari yang 10. Yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi penafsiran yang kuat yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, karena kata para ulama, karena ada disebutkan riwayat bahwasanya Rasulullah SAW yang mengatakan innal asyra asru Dzulhijjah. Sesungguhnya yang dimaksud 10 di situ yaitu 10 Dzulhijjah. Syafa itu yaitu tanggal 10. Syafa itu artinya ayat yang ketiga, wasyaf'i wal watar. Syafa itu genap, watar itu ganjil. Syafa itu tanggal 10 bulan Dzulhijjah, watar atau witir yaitu tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Jadi konteks dalam surat Al-Fajr itu membicarakan tentang bulan Dzulhijjah. Bahkan para ulama mengatakan wal fajr, demi waktu fajar. Demi waktu fajar yaitu fajar di tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Walayalin ashar, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, wasyaf'i wal watar. Wasyaf'i, dan demi yang genap itu tanggal 10 bulan Dzulhijjah yaitu yaumun nahar, wal watar yaitu tanggal 9 bulan Dzulhijjah yaitu yaumu Arafah. Ini keutamaan yang kedua. Sampai-sampai Allah bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan kaidah yang mungkin sering kita sampaikan, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya. Ini Allah itu boleh bersumpah dengan makhluknya apa saja. Boleh sesuai dengan kehendak Allah. Berbeda dengan kita hamba, tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Kita harus bersumpah, kita boleh bersumpah tapi harus dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak Allah. Allah bersumpah dengan makhluknya. Tapi kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, maka ini menunjukkan keistimewaan, keagungan makhluk tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ketika Allah bersumpah misalnya watini wazaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun, maka dapat diambil faidah bahwasanya buah tin, buah zaitun adalah buah yang agung,
buah yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada buah-buah yang lainnya, sehingga Allah bersumpah dengan dengan buah tersebut. Demikian walayalin asyar. Ya. Ini menunjukkan ya bahwasanya 10 hari pertama ini hari yang agung, hari yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan tidaklah Allah bersumpah dengan suatu waktu. Dan itu banyak dalam Al-Qur'an, Allah bersumpah dengan waktu. Maka pasti di dalam waktu tersebut ada ibadah yang agung. Pasti di dalam waktu tersebut ada ibadah yang agung. Misalnya wal fajr, ya. Demi waktu fajar, maka di situ fajar itu ada ibadah yang agung, salat fajar. Wadduha, Allah bersumpah dengan waktu zuha, maka di situ pasti ada ibadah yang agung, yaitu salat duha misalnya. Walail, ya, malam adalah waktu bermunajat, ya, waktu ya menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Walayalin asyar misalnya, 10 hari pertama di dalamnya banyak sekali ibadah-ibadah agung yang insyaallah nanti akan kita sebutkan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, keutamaan bulan Dzulhijjah ini spesifik lagi, yaitu di 10 hari pertamanya, yaitu datang sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW, hadis ini menunjukkan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah secara khusus dan secara umum bulan Dzulhijjah. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamil ashar." Tidak ada hari-hari di mana amalan soleh yang dilakukan di hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tidak ada waktu, tidak ada hari paling baik untuk beribadah kepada Allah, yang mana ibadah yang dilakukan di hari-hari tersebut itu lebih dicintai oleh Allah daripada ibadah apapun yang dilakukan di selain hari-hari tersebut. Dan hari-hari tersebut yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka mudahnya ya kita berikan contoh, kita beribadah dengan ibadah mungkin yang kecil. Kita beribadah, tapi ibadah itu kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka ibadah itu akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ya ibadah yang lainnya. Mungkin ibadahnya lebih besar, tapi dilakukannya di selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, atau ya dikerjakannya di selain waktu-waktu yang utama. Ya, maka lebih baik ibadah yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah. Ya. Dan Ibnu Rajab mengatakan, mengomentari hadis tersebut, beliau mengatakan, fa idza kana ahabba ilallah kana afdhalu indah. Kalau sesuatu ibadah itu lebih dicintai oleh Allah, maka ibadah itu lebih mulia, lebih utama. Jadi ibadah yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah ibadah-ibadah yang utama, ibadah-ibadah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ibadahnya, tapi karena keutamaan waktu, keistimewaan waktu tersebut. Bahkan para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Kelanjutan hadis tersebut. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Ya Rasulullah, apakah jihad di jalan Allah? Jihad di jalan Allah tidak bisa mengalahkan keutamaan amalan saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kata Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Bahkan jihad di jalan Allah sekalipun tidak bisa mengalahkan ya keutamaan, kecintaan Allah kepada ibadah yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kita tahu jihad ini ibadah yang sangat berat, ibadah yang agung. Yang kata Rasulullah, wa dzirwatu sanamil Islam jihadu fi sabilillah. Puncak dari agama Islam ini adalah jihad. Ya, tidak sembarangan, tidak semua orang berani untuk berjihad, karena dia harus keluar berperang melawan musuh-musuh Allah, membawa jiwanya, hartanya, dan mungkin dia berpikir untuk tidak kembali pulang ke rumah. Ya, ibadah yang agung. Tapi ternyata ya tidak bisa mengalahkan
keutamaan amalan soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ustaz, kok enak sekali? Ya, enak sekali. Ya, itu sudah ketetapan dari Allah. Makanya kita sampaikan ini adalah rahmat Allah. Ya, Allah mengobral, ya, memberikan diskon besar-besaran, ya, untuk bisa mendapatkan pahala yang banyak dengan amalan yang mungkin ya kecil sedikit, ya, tapi kita lakukan di waktu-waktu yang utama. Seperti halnya misalnya Lailatul Qadar, ya, orang ibadah, ya, sedikit sekali ibadah dia, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Itu sudah menjadi ketetapan Allah. Kita mau atau tidak? Kita mau mengambil rahmat Allah tersebut, ya, atau tidak? Ya. Ini luar biasa. Maka ya sangat disayangkan kalau kita melewati hari-hari istimewa tersebut, ya, dengan tidak banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun para ulama sebagian mengatakan yang dimaksud ya amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini lebih utama daripada jihad, yaitu kumpulan semua semua amalan yang dilakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 dikumpulkan, itu lebih baik daripada jihad. Sebagian ulama menafsirkan seperti itu. Jadi amal-amal ibadah, ya, semua ibadah yang kita lakukan 10 hari semuanya dikumpulkan, ya, itu lebih baik daripada jihad. Ada amalan yang bisa mengalahkan keutamaan amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apa itu? Kelanjutan hadis tersebut Rasulullah mengatakan illar rajul, kecuali seorang pemuda kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai', yaitu seorang pemuda yang dia keluar dari rumahnya berjihad di jalan Allah, melawan musuh-musuh Allah dengan membawa jiwanya, dengan membawa hartanya, ya, dan dia tidak pulang dengan sesuatu apapun, hartanya habis, ya, dia terbunuh di dalam, ya, jihad di jalan Allah. Maka ini, ya, dia syahid di jalan Allah. Dia syahid di jalan Allah, tidak hanya jiwanya tapi hartanya semuanya habis di jalan Allah. Ini baru, ya, yang bisa mengalahkan keutamaan, ya, amalan soleh, ya, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini jelas yang menunjukkan kepada kita, ya, keutamaan bulan Dzulhijjah, terkhusus lagi, ya, 10 hari pertamanya. Ini keutamaan yang keberapa, Pak? Yang ketiga. Sekarang keutamaan yang keempat. Keutamaan yang terakhir ini lebih spesifik lagi. Kalau keutamaan yang pertama tadi umum, ya, secara umum keseluruhan bulan Dzulhijjah. Keutamaan yang kedua dan yang ketiga itu keutamaan yang lebih spesifik, yaitu 10 hari pertamanya. Keutamaan yang keempat ini lebih spesifik lagi, ya, yaitu khusus di tanggal 9 dan tanggal 10. Jadi bulan Dzulhijjah ini semuanya mulia, semuanya istimewa, ya, 29 hari atau 30 hari semuanya istimewa, karena itu adalah bulan haram. Tapi dari 30 atau 29 hari ini ada yang lebih utama, yaitu 10 hari pertamanya. Ini lebih utama daripada 10 hari kedua atau 10 hari ketiga. Dari 10 hari lagi ada mengkerucut lagi, ada yang lebih utama. Hari-hari yang paling utama, yaitu tanggal 9 dan tanggal 10. Tanggal 9, hari apa itu, Pak? Hari Arafah. Karena bertepatan dengan wukufnya jamaah haji di Arafah. Ini hari yang luar biasa, 9 Dzulhijjah. Hari yang sangat diharap-harapkan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Hari yang bersejarah. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, yang ayat tersebut sebagai busra, kabar gembira bagi kita, ya, kaum muslimin. Yaitu ayat tentang kesempurnaan Islam. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina." Al-yauma, pada hari ini. Pada hari ini. Yaitu 9 Dzulhijjah. Akmaltu lakum dinakum, saya telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan saya telah meridhai Islam sebagai agama kalian. Secara tegas Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya Islam ini agama yang diridhai oleh Allah, ya, yang merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, ya.
Kemudian agama Islam ini adalah agama yang sempurna dan Allah akan menjaga kesempurnaan agama ini. Dan ini tidak ada pada agama-agama yang lain, sehingga membuat iri orang-orang Yahudi, membuat iri orang-orang Nasrani. Mereka berangan-angan ayat itu turun kepada mereka. Maka diriwayatkan oleh Imam Bukhari athar dari sahabat Umar ibn Khattab, bahwasanya ada seorang Yahudi datang kepada Umar mengatakan, "Ya Umar, ayatun fi kitabikum." Ada satu ayat di kitab kalian, Al-Quran. Takra'unaha, yang ayat tersebut terus kalian baca. Lau nazalat alaina ma'syaral yahud lattakhatna dzalikal yauma idan. Jika sekiranya ayat tersebut turun kepada kami orang-orang Yahudi, maka sungguh akan kami jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya, hari Aid. Umar bertanya, "Ayu ayatin?" Ayat mana itu? Ayat apa itu? Yahudi membacakan ayat tersebut, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Maka Umar mengatakan, ya sungguh kami semuanya tahu ayat itu turun kepada siapa, kapan dan di mana. Ayat itu, kata Umar, turun ya kepada Rasulullah ketika Rasulullah sedang wukuf di Arafah. Jadi turun di Arafah, di padang Arafah pada hari Jumat ya, tanggal 9 bulan Dzulhijjah, bertepatan dengan hari Jumat 9 Dzulhijjah. Jadi hari yang istimewa. Tapi kita tidak menjadikan hari tersebut sebagai hari raya ya, karena ya Rasulullah tidak menjadikan ya hari tersebut sebagai hari raya, tapi hari tersebut hari yang sangat diimpi-impikan oleh orang-orang selain ya kaum muslimin. Dan tanggal 9 bulan Dzulhijjah ini adalah hari Arafah. Hari Arafah adalah hari di mana Allah itu paling banyak membebaskan hambanya dari api neraka. Jadi Allah itu ya senantiasa terus setiap hari membebaskan ya beberapa hambanya yang Allah kehendaki untuk bebas dari api neraka. Dan yang paling banyak yaitu ya tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Kata Rasulullah, "Ma min yaumin aktsaru ayyutikallahu abda ya minan nar illa fi yaumi Arafah." Tidak ada hari di mana Allah itu lebih banyak membebaskan hambanya dari api neraka ya daripada hari Arafah. Ya. Kemudian hari Arafah tanggal 9 bulan Dzulhijjah adalah hari yang paling baik untuk berdoa. Khairu du'ai du'a'u yaumi Arafah. Kata Rasulullah, sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Oleh karenanya ya kita saksikan ya orang-orang jamaah haji ya tatkala wukuf di Arafah, maka mereka menghabiskan waktunya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan dalam sebuah hadis, Allah itu mendekat kepada para jamaah haji di Arafah. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikat, ya lihatlah hambaku ini. Allah membanggakan hamba-hamba tersebut di hadapan para malaikat. Allah bangga ya mereka ya berjam-jam di padang Arafah, kepanasan, kumpul jadi satu ya, kemudian semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bangga dan Allah mengatakan kepada malaikat, dengarkan apa yang diminta oleh hambaku tersebut, maka pasti akan aku berikan. Apa saja yang diminta oleh hambaku tersebut ya maka pasti akan kami berikan. Ya, namun ya memang utamanya ya ketika kita berada di Arafah. Tapi secara umum ya kita juga semuanya selain di Arafah, maka hari tersebut adalah hari yang paling baik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyak berdoa kepada Allah ya khususnya di tanggal tersebut. Ini tanggal 9, tanggal yang luar biasa, hari yang luar biasa. Kemudian tanggal 10 ya, disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya hari yang paling baik dalam satu tahun yaitu tanggal 10 bulan Dzulhijjah, yaitu Yaumun Nahar, hari menyembelih. Hari menyembelih, hari yang paling baik dalam satu tahun. Ini kalau siang hari. Tapi kalau malam hari yaitu yang paling baik yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi kalau ditanya hari yang paling baik dalam satu tahun itu tanggal berapa, bulan apa, kapan, maka kita balik bertanya malam atau siang. Kalau malam jelas Lailatul Qadar,
Tapi kita tidak bisa memastikan kapannya, tanggal berapa bulan Ramadan. Kemudian kalau siang, maka yang paling baik yaitu tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Kita saksikan di tanggal tersebut itu mayoritas manasik haji dilakukan pada tanggal tersebut. Dari sa'i, kemudian tawaf, kemudian ramyul jamarat, melempar jamarat dan yang lainnya, dilakukan di tanggal tersebut. Tidak hanya jamaah haji, kaum muslimin, yang tidak pergi haji juga sibuk ibadah kepada Allah, ada ibadah salat Aid di situ. Kemudian pada hari itu, kaum muslimin menyembelih hewan kurban. Menyembelih hewan kurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak hewan kurban disembelih untuk Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak darah hewan sesembelihan yang diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Hari yang sangat luar biasa. Ini kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, 4 keistimewaan, 4 keutamaan bulan Dzulhijjah. Kemudian poin yang kedua yaitu amalan apa yang sangat dianjurkan untuk kita amalkan di bulan tersebut. Sebelumnya perlu kita mengetahui, menyadari mengapa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, menunjukkan kepada kita tentang keutamaan-keutamaan suatu waktu. Dalam hal ini Allah menunjukkan kepada kita keutamaan bulan Dzulhijjah. Rasulullah juga menunjukkan kepada kita keutamaan-keutamaan bulan Dzulhijjah, keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Rasulullah mengabarkan kepada kita, Allah mengabarkan kepada kita. Apa tujuannya? Mengapa Allah mengabarkan kepada kita? Mengapa Rasulullah mengabarkan kepada kita? Kira-kira tujuannya apa, Pak? Bukan sekedar untuk pengetahuan saja, tapi tujuan utamanya Allah dan Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita tentang keutamaan suatu waktu, dalam hal ini yaitu bulan Dzulhijjah, yaitu untuk memotivasi kita, agar kita memanfaatkan waktu tersebut sebaik-baiknya untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah dalam hadis tadi kita menyebutkan bahwasanya tidak ada hari-hari di mana amalan soleh itu lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini bukan hanya taklim, ini bukan hanya Rasulullah ingin mengabarkan kepada kita, memberi ilmu kepada kita sebatas pengetahuan, tidak. Tapi di situ ada motivasi dari Rasulullah. Motivasi kepada kita agar kita semangat beribadah di waktu-waktu tersebut. Jadi Pak, kalau ini yang perlu kita perhatikan. Hendaknya kita itu mengetahui waktu-waktu yang utama, tempat-tempat yang utama, kemudian kita beribadah di waktu-waktu tersebut dengan maksimal, sehingga kita bisa mendapatkan banyak pahala walaupun dengan ibadah yang sedikit. Terlebih lagi kalau kita beribadah banyak di waktu yang istimewa pula, maka kita akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Jadi kita harus cerdas dalam memanfaatkan waktu. Di antara amalan yang sangat dianjurkan khusus di bulan Dzulhijjah, sebetulnya secara umum, karena hadis tadi menunjukkan amalan soleh secara umum. Ma min ayyamin al-amalu sholihu fihinna. Itu menunjukkan amalan soleh secara umum, apapun itu. Maka sangat dianjurkan di bulan Dzulhijjah, khususnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mau amalan itu sedekah, mau silaturahmi, mau berbakti, mau tolabul ilmi, mau baca Al-Quran, mau sholat, mau puasa, secara umum amalan-amalan soleh sangat dianjurkan. Tapi ada beberapa amalan khusus, yang sangat ditekankan untuk kita jaga, untuk kita amalkan di hari-hari tersebut. Apa saja? Yang pertama apa saja, Pak? Yang paling utama, jelas yang paling utama, dan ini merupakan kewajiban bagi yang mampu, yaitu haji. Ini yang paling utama. Jadi amalan soleh yang paling utama untuk kita kerjakan yaitu ibadah haji. Tapi ibadah haji kita tahu tidak mudah,
Tidak mudah, butuh kemampuan dalam berbagai ya hal. Ya. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan ya untuk nantinya bisa ya ibadah haji atau minimalnya umrah. Haji ini adalah kewajiban yang merupakan salah satu dari rukun-rukun Islam. Dari salah satu dari 5 rukun Islam, dan 5 rukun Islam adalah ibadah yang paling utama dalam Islam. Ibadah yang paling utama. Ya, sehingga menjadi rukun Islam. Maka ibadah yang paling utama adalah haji di bulan Dzulhijjah ini. Tapi haji ini terikat ya erat kaitannya dengan kemampuan harta, kemampuan fisik dan yang lainnya. Ya. Dan pahalanya luar biasa, kata Rasulullah, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga, ya, tidak tanggung-tanggung. Ya, tidak tanggung-tanggung, langsung surga. Tapi itu sepadan dengan amalannya. Haji nunggu berapa tahun, Mbak? Ya, sekarang kalau haji plus itu berapa ratus juta itu. Ya, ini kalau imannya nggak kuat ini luar biasa. Ya, ibadah yang luar biasa. Dan orang yang pergi haji, dia mengumpulkan 2 keutamaan waktu dan keutamaan tempat. Yang pertama, dia mendapatkan keutamaan waktu. Yang kedua, keutamaan tempat, karena dia pergi ke tempat yang paling utama, di tanah haram, di ibadah di Masjidil Haram. Ya, ibadah di tempat-tempat yang kalau ibadah kita lakukan di tempat tersebut maka pahalanya akan berlipat. Tapi kalau kita di sini mendapatkan hanya keutamaan waktu saja. Kemudian amalan yang lainnya yang juga sangat dianjurkan di bulan Dzulhijjah, yaitu bertakbir. Banyak bertakbir, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amalan yang ditentukan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah menyebutkan tentang keutamaan beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka Rasulullah mengatakan fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Maka perbanyaklah oleh kalian untuk bertakbir, kemudian tahmid, kemudian tahlil. Jadi amalan tersebut sudah ditetapkan oleh Rasulullah, sudah ditentukan. Jadi kita perbanyak takbir. Bisa pisah-pisah, misalnya takbir sendiri Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kemudian nanti tahmid misalnya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, kemudian tahlil misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau bisa digabung. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, takbiran itu. Itu ada tahlil, ada takbir, ada tahmid. Ya, sebagian riwayat mengatakan takbirnya 2 kali, ada yang 3 kali. Ya, datang semuanya dengan riwayat yang sahih. Ya, dan takbir ini ada 2 macam. Ini kata para ulama, ini yang sunnah yang ditinggalkan. Ini harus kita jaga, harus kita hidupkan lagi. Yaitu yang pertama, yaitu takbir ya mutlak. Takbir yang tidak terikat dengan tempat dan waktu. Yaitu takbir pada tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai tanggal ya 10 atau tanggal 9. Itu takbir mutlak. Ya, kapan saja, di mana saja. Ya, bahkan diriwayatkan dahulu ya sebagian para sahabat mereka pergi ke pasar untuk bertakbir tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, untuk menghidupkan ya sunnah tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, ini lebih ditekankan lagi, yaitu takbir muqayyad, takbir yang terikat dengan waktu, yaitu takbir setelah sholat fardu, setelah selesai melaksanakan sholat 5 waktu. Itu dimulai dari tanggal 9, dari sholat subuh sampai tanggal 13 selesainya hari tasyrik, sholat asar. Itu setiap ya sholat 5 waktu, assalamualaikum, assalamualaikum, mungkin dia istighfar terlebih dahulu, ya, kemudian dia tadi takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan disunahkan untuk mengeraskan suara, tapi tidak berbarengan,
ya sendiri-sendiri, semuanya bertakbir masing-masing dengan mengeraskan suara, dan ini adalah dikatakan oleh para ulama sunnah yang ditinggalkan. Sekarang sedikit, maka ini kita harus hidupkan sunnah tersebut. Misalnya nanti kita sholat ya misalnya di hari di tanggal 10, 11 atau sampai tanggal 13, setelah salam ya takbir, mengangkat suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, beberapa kali. Ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu puasa. Puasa sunnah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya. Walaupun hadisnya diperselisihkan oleh para ulama, ya namun mayoritas para ulama itu menganggap sunnah puasa 9 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 9, sebagaimana hadis dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata mereka, kana Rasulullah yasumu tis'a Dzulhijjah. Dahulu Rasulullah itu menjaga puasa 9 hari. Kalau tidak mampu, ya maka semampunya memperbanyak. Mungkin 7 kali, 8 kali, 6 kali, 5 kali, ya terserah, memperbanyak. Ya. Kalau tidak mampu juga karena sulit, karena mungkin yang lainnya tidak puasa, kita puasa sendiri sulit, maka minimalnya 1 hari untuk tidak kita tinggalkan, yaitu puasa tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Puasa tanggal 9 bulan Dzulhijjah yang biasa dinamakan dengan puasa Arafah. Tapi puasanya ini puasa yang berkaitan dengan waktu, Pak, bukan berkaitan dengan tempat. Jadi puasanya itu puasa tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Mau ini bertepatan dengan hari Arafah, bertepatan dengan wukufnya jamaah haji di Arafah atau tidak, yang penting puasa tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Mungkin saja tidak bertepatan dengan, tidak berbarengan dengan wukufnya jamaah di Arafah, maka tidak mengapa, karena ini puasa yang kaitannya dengan waktu, yaitu 9 bulan Dzulhijjah, bukan berkaitan dengan amalan-amalan tertentu atau tempat-tempat tertentu. Ketika Rasulullah ditanya tentang puasa 9 Dzulhijjah ini atau puasa Arafah, Rasulullah mengatakan ahtasibuhu 'alallah ayyukaffiras sanatal madiyah wal baqiyah. Itu dapat menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Puasa 1 hari menghapuskan dosa sebanyak 2 tahun. Ustaz, kalau dosanya nggak banyak bagaimana? Rugi dan puasa. Kalau dosanya banyak cucuk gitu. Dosa 2 tahun ya dihapuskan banyak. Ya ini cucuk gitu. Kalau nggak punya dosa Ustaz, atau dosanya dikit, mungkin ya kawan? 2 tahun nggak punya dosa? Nggak mungkin. Dosa dikit ya. Kalau memang ada, kalau memang benar-benar orang dia dosa yang sangat sedikit, kata para ulama, ya maka keutamaannya diganti, ya, yaitu diangkat derajatnya. Jadi setiap amalan, apapun amalan itu, yang keutamaannya menghapus dosa, kemudian dosa itu nggak ada, ya, mungkin orang itu nggak punya dosa atau sedikit, maka keutamaannya akan diangkat derajatnya. Jadi tetap aja cucuk gitu, tetap aja ya manfaat gitu. Mau banyak dosa, mau nggak banyak dosa, ya dia akan mendapatkan, ya imma dihapuskan dosa-dosanya atau diangkat derajatnya. Kemudian amalan yang terakhir yaitu udhiyah, menyembelih hewan korban. Ya, menyembelih hewan korban ini adalah ya antara wajib dan sunnah muakkadah, tapi yang jelas Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan amalan tersebut dan keutamaannya luar biasa. Ya, ini ya menjaga sunnah Rasulullah, menjaga sunnah ya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka para ulama mengatakan ya uang yang kita keluarkan untuk berkorban ini lebih baik daripada untuk sedekah. Dan ini dari beberapa imam madhab ya berpendapat seperti itu. Misalnya 3 juta kita gunakan untuk berkorban, orang yang lain ya 3 juta dia gunakan untuk sedekah saja. Maka yang dipakai untuk berkorban ini lebih utama. Yang pertama karena keutamaan waktu, dia berkorban di waktu yang utama. Yang kedua untuk menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka lebih utama. Bahkan madhab Imam Malik, ya para ulama madhab Imam Malik mengatakan bahkan
menyembelih hewan kurban itu lebih baik daripada membebaskan budak, memerdekakan budak. Padahal memerdekakan budak itu ya butuh biaya yang banyak, ya. Tapi ya udhiyah, menyembelih hewan kurban ini lebih utama. Maka barang siapa yang punya kemampuan, ya maka hendaknya dia berusaha ya untuk menyembelih hewan kurban. Ya. Ini ya 4 keutamaan bulan Dzulhijjah dan 4 amalan yang sangat dianjurkan di bulan Dzulhijjah. Sama-sama 4 ini biar mudah ingatnya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada benarnya datang dari Allah, ada salahnya datang dari kebodohan saya pribadi. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.